Sailillah, 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 habibana alwi, muntahal maqalib, sayyiduna Gauthul Mahub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan antum ya jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamalika kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jemaahku yang kami cintai, semoga kita semua, semoga kalian semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan nikmat maghfirah, mendapatkan tambahan kasih sayang daripada Allah taala, menjadi orang-orang yang ahli sa'adah, orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah, dijauhkan dari segala macam malapetaka, juga pun dijauhkan dari penyakit, dijaga oleh Allah Ta'ala, dijaga di urusan dunianya, juga pun dijaga urusan akhiratnya. Lebih-lebih dijaga urusan agamanya, dijaga zahir wal batin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan junjungan Mursyidul Akbar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para keluarga, kolega, sahabat, dan seluruh umatnya. Amin Allahumma amin. Seluruh jamaah yang kucintai, baik yang ada di Madura ataupun yang ada di Jawa, marilah kita semua merenung sejenak tentang suatu doa yang selalu dilantunkan oleh kita sebelum kita berzikir. Munajah kita yang terkenal dengan istilah munajah ahli thariqah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang kucari. Kalau kita tadabburi, kalau kita renungi dalam kalimat doa, kalimat munajat ini mengandung makna, suatu makna yang sangat mendalam. Bahwa kita hidup satu kali singkat. Satu kali singkat betul-betul digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Allah Ta'ala menciptakan kita semua, tiada lain tujuan Allah biar Allah kita sembah. Dalam arti bukan Allah butuh disembah, tidak. Yang butuh sujud, yang butuh menyembah Allah kita semua. Berarti kalau ke hakikat penciptaan kita tujuannya hanya untuk ibadah. Berarti segala macam aktivitas kita, gerak-gerik kita, diam kita, langkah-langkah kita, semuanya diniatkan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pokok kita, pada khususnya kita sebagai ahli thariqah, sebagai murid-murid ahli thariqah,
pengikut-pengikut thariqah, baik pengikut thariqah Naqsyabandiyah atau pengikut thariqah Syadzaliyah. Tujuan hidup kita, motto kita itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang kumaksud. Engkaulah yang kumaksud. Aku tidak mencari maksud-maksud yang lain. Semua maksud tujuannya hanya engkau. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang kucari. Bukan ridhonya makhluk, tapi ridhamu yang kucari, ya Allah. Seorang wali besar sebelum Rasulullah SAW, seorang ahlul hikmah namanya Luqman Hakim, pernah memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, inna ridhallahi yudrak. Wahai anakku, sesungguhnya ridhonya Allah dapat dicapai. Wa ridhon nas lam yudrak, dan ridhonya manusia tidak akan bisa dicapai. Untuk membuktikan bahwa ridhonya Allah bisa dicapai, ridhonya manusia tidak bisa dicapai, Luqman Hakim memberikan pelajaran contoh konkret terhadap putra-putranya. Wahai putraku, mari kita berjalan. Keduanya membawa hemar. Hemar tersebut sama-sama ditunggangi. Luqman Hakim ada di menunggang hemar, juga plus putranya di belakang menunggang hemar. Ketemu dengan seseorang. Seseorang berujar, orang tersebut, orang itu tidak peri kemanusiaan. Hemar satu kenapa kok ditunggangi dua orang? Jadi menunggang hemar semua masih salah terhadap makhluk. Dengar kau putraku, kata Luqman Hakim. Mari kita turun. Engkau yang menuntun, memegang kendali hemar, tali hemar. Putranya Luqman Hakim turun, tali kekangnya dipegang, langsung dituntun. Luqman Hakim ada di atas menunggang. Berpapasan ketemu dengan orang. Berujar lagi. Itu orang tua tidak punya kasih sayang terhadap anaknya. Dia nunggang sendiri, sedangkan anak-anaknya menuntunnya di bawah. Dengar kau putraku, ini salah juga. Coba engkau di atas, biar aku yang menuntun, biar aku yang pegang tali kekangnya. Terus putra Luqman Hakim naik ke atas hemar. Berpapasan juga dengan seseorang berujar, anak tidak tahu tata krama. Anak tidak tahu moral, tidak tahu akhlak. Orang tuanya dijadikan yang memegang tali kekangnya, yang menuntun hemarnya, dia berada di atas. Gimana putraku? Benar wahai ayah. Ridhonya manusia, ridhon nas lam yudrak. Ridhonya manusia tidak akan bisa dicapai. Tetapi ridhonya Allah pasti dicapai. Tapi dengan catatan, kalau kita melangkah, kalau kita berjalan di atas rel-rel yang sudah digariskan, yang menjadi sebab ridhonya Allah. Kalau ridhonya makhluk, makhluk yang beragam, makhluk yang heterogen, makhluk yang bervariasi, macam-macam pemikiran di kepalanya, di otaknya, tidak akan bisa dicapai ridhonya. Mungkin sambian cocok dengan tetangga, dengan teman yang di sebelah barat, ada kemungkinan tidak cocok dengan tetangga yang di sebelah timur. Sambian mungkin benar dalam pandangan tetangga yang di sebelah selatan, tapi ada kemungkinan sampean salah menurut pandangan masyhad tetangga yang di sebelah utara. Dan itulah makhluk. Di dalam thariqah, setiap kita mau zikir, bahkan mau melangkah apapun, kita diajarkan dengan konsep ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud.
Ridhamu, ridha kamatlubi, ridhamu yang kucari. Dengan konsep ini kita menjauhkan diri dari sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang banyak menghinggapi hati-hati manusia, yaitu riya. Karena riya, pamer, atau ingin dipuji oleh manusia, atau ingin mendapatkan manzilah fi qulubin nas, kedudukan di hati manusia, merupakan suatu sumber syirik khafi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna adnar riya asyirkun." Sesungguhnya paling ringannya riya adalah syirik. Riya usyirkul khafi. Di riwayat yang lain, riya adalah syirik khafi. Samar. Dari samarnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita. Diriwayatkan dalam kitab Musnad Firdaus yang disusun oleh Imam Abu Mansur Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu, inna syirkal khafi fi ummati, sesungguhnya syirk khafi yang terjadi di kalangan umatku, kawadidin namlati fi sawadil lail, seperti jalannya semut yang kecil di malam gelap gulita. Jalannya semut sulit untuk terdeteksi, samar. Apalagi jalannya semut di waktu malam yang gelap gulita tanpa penerangan lampu. Tentunya itu sangat samar. Juga pun dengan riya, yang kadang-kadang menjerumuskan kita kepada al-muhlikat. Menurut Imam Ghazali, kebinasaan yang abadi di akhirat. Kadang-kadang kita tidak terasa penyakit riya atau sum'ah menghinggapi hati-hati kita. Dengan kita bermunajat dengan bermutuh ilahi anta maksudi, untuk mengikis riya, untuk membersihkan noda-noda riya dalam sanubari kita. Karena riya bagian daripada al-mulikat, dijelaskan panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin juz ketiga. Karena riya merupakan sesuatu perkara yang menimpa kalangan siapa saja. Riya, sum'ah, bisa menghinggapi semua orang, baik tua ataupun muda. Baik menghinggapi orang yang berilmu ataupun orang yang tidak berilmu. Menghinggapi para ulama atau para kiai, juga pun menghinggapi orang-orang biasa, orang-orang awam. Itulah riya. Sehingga di samping kita punya mutu, punya tujuan untuk mengikis riya syirik khafi dalam hati, hanya ridha Allah yang dicari. Di dalam thariqah kita diajarkan tentang bagaimana zikrul khafi. Bagaimana tentang cara zikir yang samar. Zikir di dalam hati. Bagaimana hati kita selalu menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita selalu menyebut asmanya Allah, menyebut ismuz zat. Bahkan di dalam thariqat Naqsyabandiyatil Aliyah yang kita anut, yang kita geluti, hati diusahakan untuk zikir daimun ilallah, zikir yang langgeng kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir yang langgeng, sehingga pertolongan Allah, nur Allah dipancarkan ke dalam hati kita. Apabila datang suatu nur, maka zulumat, maka kegelapan yang meliputi hati kita akan sirna. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Idza ja'al haqqu, tatkala kebenaran telah datang, wa zahaqal batil, dan kebatilan akan sirna. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti sirna. Riya dan sum'ah bagian daripada kebatilan yang menghinggapi kolbu Bani Adam.
Zikir merupakan suatu nur. Riya, sum'ah merupakan bagian daripada zulumat. Kalau datang nur, kalau datang cahaya, habislah gelap. Kalau datang suatu cahaya dalam hati kita, barakat zikir kita, madat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nurfid daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dialirkan kepada Hadrat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, terus kepada tabi'in, kepada para aulia-aulia, guru-guru kita, sampai kepada dada kita. Sehingga riya dan sum'ah sirna dalam hati kita. Sebenarnya yang merepotkan pikiran manusia, yang merisaukan pikiran manusia, tiada lain karena di dalam hati masih ada kotoran-kotoran riya dan sum'ah. Manusia apabila dihinggapi penyakit riya, sehingga geraknya, diamnya yang dicari apa yang menjadi ridhonya manusia. Padahal mustahil ridhonya manusia bisa dicapai. Waridhan nas lam yudrak. Ridhonya manusia tidak akan bisa dicapai. Dengan konsep ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, berarti hati kita, perasaan kita, pikiran kita, hidup kita, tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti janji kita setiap kita membaca doa iftitah dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah hanya untuk diperuntukkan untuk Allah, milik Allah, karena Allah. Di dalam kitab Hikam, konsep ini dinamakan dengan istilah lillah, karena Allah. Langkah kita diniatkan karena Allah, juga pun sesuai dengan aturan Allah. Ridho Allah akan dicapai apabila kita ingin mencari ridhonya Allah, dan kita berjalan dalam kehidupan kita di jalan-jalan yang sudah digariskan untuk menjadi sebab ridhonya. Tidak mungkin kita mencari ridhonya dengan cara bermaksiat kepadanya. Tidak mungkin kita mencari ridhonya dengan cara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada hakikatnya buruk dan baik itu semuanya adalah qada dan qadar Allah. Tetapi Allah Ta'ala memberikan akal kepada kita untuk memilih, memberikan pikiran kepada kita untuk memilah. Oleh karena itu gunakan akal kita, pikiran kita untuk memilah dan memilih mana yang disukai, mana yang menjadi sebab ridhonya Allah, dan mana yang menjadi sebab murkanya Allah. Terkemudian di dalam doa munajat yang kita lantunkan setiap hari, a'tini mahabbatakah, ya Allah, anugerahkan kepadaku yang pertama mahabbatakah, cinta kepadamu. Memang cinta kepada Allah menjadi semua tujuannya makhluk, tujuannya agama, tujuannya kita berproses dalam agama adalah cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, otomatis Allah mencintai kita. Seperti apa yang dilukiskan dalam Al-Quran tentang kondisi para sahabat. Yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah mencintai para sahabat. Mereka para sahabat yang selalu berjuang bersama Rasulullah, mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, jiwanya demi agamanya Allah. Wa yuhibbunah, dan juga mereka sahabat, para sahabat mencintai Allah. Tentang juga pun kondisi para sahabat, walladzina hum asyaddu habban lillah, mereka
orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Memang ayat ini turun tentang kondisi para sahabat. Kita, kalau kita mengaku beriman, berikrar beriman kepada Allah, harus kita mengikuti para sahabat. Walladzina hum amanu asyaddu hubbillah. Mereka sangat cintanya kepada Allah. Sehingga cintanya kepada Allah mengalahkan yang lainnya. Mencintai sesuatu selainnya Allah karena Allah. Misalkan kita mencintai baginda Rasulullah SAW di atas segala makhluk karena itu memang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang itu yang ditekan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajmain. Tidak akan bisa dikatakan beriman di antara kalian sehingga aku Rasulullah kalau bersabda itu adalah wahyu, bagian daripada wahyu daripada Allah. Sehingga aku dicintai oleh orang tersebut daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia secara keseluruhan. Cinta kepada Rasulullah karena cintanya kita kepada Allah. Cintanya kita kepada ahli bait Rasulullah termasuk zuriat Rasulullah karena Allah Ta'ala menyuruh kita supaya mencintai mereka-mereka. Firman-Nya dalam Al-Quran, kulum la askumul ajran ilal mawaddata fil qurba. Katakanlah Muhammad, aku tidak minta ujrah, ongkos, tidak minta bayaran dalam urusan dakwah. Fi hadzal amr, dalam urusan dakwah menyebarkan agama Islam, Rasulullah tidak minta bayaran kecuali cinta terhadap kurba, terhadap sanak kerabat baginda Rasulullah SAW. Bagian daripada sanak kerabat itu adalah zuriat daripada baginda Rasulullah SAW. Kita cinta terhadap para ulama karena cintanya kita kepada Allah. Lah kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Kalau ulama tersebut mewariskan ilmu-ilmu dari Rasulullah, mengamalkan ilmunya daripada Rasulullah, mewariskan ilmunya yang diwariskan oleh baginda Rasulullah, para ulama tersebut mengamalkannya, maka kita wajib mencintainya. Wajib mencintai para ulama soleh, para ulama-ulama akhirat, para ulama-ulama yang membangkitkan gairah kita untuk beribadah, mengingatkan kita terhadap akhirat. Karena kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pun kecintaan kita terhadap Islam karena kecintaan kita terhadap Allah. Kecintaan kita terhadap keluarga karena kecintaan kita terhadap Allah. Kecintaan kita terhadap anak, kecintaan kita terhadap keluarga, terhadap anak, bagian daripada gharizah manusia, naluri manusia. Itu pun juga pun disandarkan karena kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalam tuntunan ajaran kita dalam memahami tentang makna cinta. Jangan kita maknakan cinta meskipun terhadap manusia di dalam urusan syahwat atau nafsu saja. Tapi sandarkan juga pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan juga pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita cinta? Kalau kita cinta terhadap Allah, berarti otomatis kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta terhadap baginda Rasulullah SAW, otomatis kita punya niatan untuk semangat menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW dan taat terhadap baginda Rasulullah SAW. Kalau kita cinta terhadap para ulama, kita juga pun berusaha semaksimal mungkin mengikuti daur-daur ajaran-ajaran ilmu-ilmu para ulama yang diwarisi daripada ilmu baginda Rasulullah SAW. Kalau kita cinta terhadap Islam, bagaimana kita bersikap untuk membela Islam, membela agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maksudnya dalam menolong agamanya Allah. Kalau Allah maha kuat, Allah tidak minta ditolong, Allah tidak lemah. Tapi agamanya Allah, kalau kamu menolong agamanya Allah, kalau kamu menolong agamanya Allah,
yansurukum, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, akan menolong dunia kalian, akan menolong urusan sampean, akan menolong semua urusan kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah mengokohkan posisi kita, mengokohkan langkah-langkah kita. Jadi kita menolong cinta terhadap Islam atas dasar juga pun karena cinta kepada Allah. Cinta kita terhadap misalkan gharizah atau tabiat kita, karena naluri kita cinta terhadap orang tua karena cintanya kita kepada Allah. Kita cinta terhadap keluarga dan anak. Bagaimana kita mencintai, sikapnya mencintai keluarga dan anak? Yaitu jalannya anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak dan istri, naroh, dari api neraka. Jadi maksudnya cinta kita terhadap mereka yaitu menuntun mereka kepada jalan Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah, membimbing mereka kepada jalan Islam, jalan yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat cinta. Seandainya kita tidak membimbing, tidak mengarahkan istri dan anak kita, keluarga kita kepada jalan Allah, berarti cinta kita masih belum cinta yang sejati. Berarti cinta kita bukan berarti cinta karena Allah, bukan cinta yang didasarkan, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak berusaha untuk menjadi orang yang ahli taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti pernyataan cinta kita, kata orang sekarang itu adalah cinta masih cinta karet atau masih cinta gombal. Dari cinta yang gombal atau cinta yang karet, mudah-mudahan kita dengan berzikir kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, sampai kepada cinta yang hakiki, kepada mahabbah yang hakiki. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangatlah cintanya kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah sangatlah cinta. Cinta kepada anak karena cintanya kepada Allah, cinta kepada istri cintanya kepada Allah, cinta terhadap kepada ikhwan karena cintanya kepada Allah, cinta terhadap umatnya baginda Rasulullah karena cintanya terhadap Allah dan Rasulnya, cintanya kepada Islam karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Sandarkan cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Allah, kepada Sang Khalik, di atas segala-gala mahabbah. Oleh karena itu, semoga hati kita ditumbuhkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa ma'rifatak, juga pun kalimat yang terakhir, anugerahkan kepada kami, kepadaku ya Allah, ma'rifat kepadamu, mengenalmu. Ma'rifat kepada Allah, inilah yang menjadi suatu asas agama, menjadi tujuannya kita beragama. Kita beragama itu adalah berproses. Hakikat daripada agama memproses diri untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah. Rasulullah SAW bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Pertama kalinya agama, asasnya agama mengenal Allah. Dan ma'rifat itu adalah menjadi tujuan orang-orang hamba-hamba Allah yang sejati. Menjadi tujuan maksud daripada ibadah hamba-hamba Allah yang sejati. Ma'rifat kepada Allah itu merupakan suatu adalah puncak daripada peribadatan kita. Di dalam ayat yang dijelaskan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah menafsirkan dalam kitabnya Tafsir Al-Jailani, ay liya'rifani, maksudnya aku menciptakan manusia dan jin tiada lain kecuali tujuan liya'rifani, karena untuk mengenalku. Tafsir Al-Jailani ini diperkuat, pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan ay liya'rifani diperkuat dengan suatu hadis diriwayatkan dalam kitab Kashful Khafa. Di dalam kitab Kashful Khafa meriwayatkan suatu hadis
kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa. Aku Allah perbendaharaan yang tersimpan. Fa ahbabtu an u'rafa. Aku Allah senang untuk dikenal. Aku senang untuk dikenal. Fa khalaqtul khalqa, Allah Ta'ala ingin dikenal, Allah senang untuk dikenal. Fa khalaqtul khalqa, Allah Ta'ala menciptakan makhluk, yaitu Nur Muhammad. Jadi, menurut hadis ini, juga pun tujuan penciptaan makhluk adalah untuk mengenal Allah. Dan kita-kita yang berusaha, yang beraktivitas, yang berzikir, yang berthariqah, kita-kita yang beribadah tujuannya untuk mengenal Allah. Bagian daripada usaha kita untuk mencapai cinta Allah. Bagian daripada usaha kita untuk mencapai ridha Allah. Dan tujuan ini harus murni. Jangan dicampur dengan tujuan-tujuan lain yang bisa mengotori tujuan ini. Kalau memang betul manusia secara bersyariah punya kebutuhan yang banyak, hidup di dunia juga pun punya kebutuhan yang banyak. Kebutuhan kita terhadap dunia bagaikan kebutuhan kita terhadap al-khala, terhadap jamban atau WC. Itu memang tidak dapat dipungkiri. Darurah, kebutuhan kita terhadap dunia adalah kebutuhan suatu darurah. Tetapi dunia dan isinya kita bukan untuk tujuannya untuk dicinta. Tapi tujuan adalah proses jalan untuk menuju cinta Allah, jalan untuk menuju akhirat. Oleh karena itu, jangan jadikan hidup kita, pandangan kita, parameter ukuran tujuan hidup kita hanya urusan duniawi saja. Tetapi tujuan akhir atau tujuan pokok hidup kita, asas tujuan kita adalah ridha Allah, makrifat kepada Allah dan Allah. Oleh karena itu, semoga hati kita diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala. Tetap dalam konsep, tetap dalam suatu koridor lillah wal billah. Tetap dalam suatu koridor jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Tujuannya thariqah tiada lain untuk membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah, termasuk diantaranya yang disebut tadi adalah riya dan sum'ah, untuk mencapai ridha Allah, cinta Allah, dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita faham, kita hidup di dunia penuh dengan tantangan dan berbagai macam tantangan yang dilukiskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Tantangan yang pertama, memang syaitan dicipta untuk menguji kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Firman Allah. Memang syaitan selalu membisikkan kepada hati manusia untuk manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk manusia lepas daripada konsep ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi azim. Yang kedua adalah nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Makanya kita harus hati-hati terhadap hawa nafsu kita sendiri. Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam satu hadisnya, inna aduwaka baina jambaika. Sesungguhnya musuhmu adalah di antara dua lambungmu. Yaitu apa? Nafsu kita sendiri. Kita harus hati-hati terhadap nafsu kita sendiri. Yang ketiga adalah ad-dunya. Dunia. Kecintaan dunia kepada dunia yang berlebihan menyebabkan kita lepas kendali, menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah, menyebabkan kita keluar daripada konsep ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Juga pun yang terakhir adalah perbuatan-perbuatan maksiat kita yang menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi hijab kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan halakoh, dengan pertemuan ini,
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu bersambung kepada Allah, berzikir, mengingat asmanya. Hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu dipenuhi dengan cahaya Allah, hidayat Allah, sehingga zulumat-zulumat, kotoran-kotoran, noda-noda yang ada dalam hati kita dibersihkan oleh Allah. Sebab barokahnya nur Allah, sebab barokahnya nur zikri, sebab barokahnya nur dari baginda Rasulullah SAW, sebab barokahnya madad daripada baginda Rasulullah SAW, sebab barokahnya para aulia guru-guru kita di Thariqatul Naqsyabandiyah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kalimat dan munajat kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, menjadi pegangan kita di hidup di dunia, menjadi suatu konsep atau penerang jalan kita hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Amin. Salah kurangnya Al-Fakir memohon maaf yang tiada batas. Wa akhiran minallahi at-taufiq hidayah wal inayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wan nazar wal barakah, wa min Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi barakatan wa nazran wa nafahatan. Amin Allahumma amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك السلام